Ada nggak panggilan Indi? Oke, silakan Kak Rizky ya. Kita sudah akan mulai untuk kegiatan ini. Silakan dipimpin dari awal. Saya serahkan kepada Kak Rizky. Ya, terima kasih Kak Daniel. Selamat datang adik-adik dan teman-teman semuanya. Untuk acara Ekstra Pramuka akan segera dimulai. Bisa untuk adik-adik dan teman-teman sekalian untuk mute atau mematikan mic dan menyalakan kamera. Sebelum mulai acaranya, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk ekstra kali ini akan dijelaskan oleh Kak Daniel. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizky untuk pembukaannya. Kita sudah bersama-sama membuka dengan berdoa. Ya. Semoga anak-anak semua dalam kondisi yang sehat ya. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Ya, sebelum kakak menyampaikan materi, sekali lagi tadi kakak menyampaikan salam pramuka ya. Itu adalah materi yang nanti akan disampaikan, tetapi sebelumnya ketika kakak menyampaikan salam pramuka dengan cara menghormat, maka adik-adik menjawab dengan cukup mengucapkan salam gitu ya. Tapi di pertemuan ini tidak usah membuka mic. Jadi ketika mengucapkan salam tidak usah membuka mic. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan di dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mari kita belajar bersama-sama. Ada sebuah lagu yang akan kita pelajari, yaitu Himne Pramuka. Ini adalah lagu wajib yang perlu dikuasai oleh adik-adik Pramuka Skensabos ya. Kita coba nyanyikan lagu ini. Kita sudah belajar bersama-sama menyanyikan lagu Himne Pramuka. Jadi di lagu Himne Pramuka itu ada ungkapan atau moto gerakan pramuka, yaitu Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Silakan aja dihafalkan ya, atau bisa ditulis ya. Kemarin kakak meminta Dede untuk bawa alat tulis ya. Moto gerakan pramuka adalah Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Jadi kalau nanti ditanya moto gerakan pramuka apa ya? Jadi kalau dia sudah tahu, silakan sampaikan. Siap Kak? Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Ya, itu adalah moto gerakan pramuka. Ya, hari ini kita akan mempelajari SKU Panggalang Ramu untuk adik-adik yang kelas 7. Dan untuk adik-adik yang kelas 8, adik-adik nanti bisa ikut membantu kakak ketika adik-adik ingin menyelesaikan uji SKU poin 1 apabila ada yang belum menyelesaikan. Karena di Penggalang Rakit adik-adik bisa menjelaskan SKU Penggalang Ramu
ya kepada teman-temannya. Jadi bisa di kegiatan ini adik-adik bisa ikut uji SKU misalnya ya. Kemudian di poin 1, 2, 3 kita akan pelajari di kegiatan hari ini ya. Oke, ada yang bawa SKU, silakan bisa dibuka SKU-nya. Ya, tapi kalau tidak punya, enggak apa-apa. Kita lihat saja. Silakan boleh dicatat ya. Poin 1 SKU Penggalang Ramu berbunyi, selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjemaah. Jadi sekali lagi, poin 1 Penggalang Ramu adalah selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah. Siapa di sini yang taat menjalankan agama ibadahnya? Boleh tulis di chat ya. Apakah adik-adik melaksanakan ibadah secara rutin, tidak bolong-bolong? Boleh dicek Kak, saya Kak. Oke, Nia Rinjani, terima kasih Nia. Ya, yang lain boleh. Saya sudah menjalankan ibadah dengan rajin. Ya, boleh ditulis di chat, nggak apa-apa. Oke, Araya, Muhammad Sulfa, Larissa, Meisha, Dea, Afita, Naila, Eksa, Maulina. Oke, hampir sebagian besar saya rasa adik-adik sudah menjalankan ibadah secara rajin ya. Harapan kakak adik-adik ketika ikut pramuka, apalagi kegiatan reguler ya, artinya adik-adik akan mendapatkan pemantauan secara khusus dari kakak pembina. Adik-adik diharapkan bisa melaksanakan kegiatan ibadah secara rutin. Di kegiatan bersami kemarin kita sudah latihan dengan difoto dan sebagainya. Tetapi harapan kakak selanjutnya bukan cuma karena difoto ya, adik-adik sekalipun tidak difoto, adik-adik menjalankan ibadah secara pribadi maupun berjamaah dengan baik. Itu kegiatan yang bisa kita laksanakan di poin 1. Jadi kalau misalnya adik-adik menjalankan ibadah dengan baik secara pribadi ataupun berjamaah itu bersama dengan keluarga, jadi ada doa pribadi, ada doa bersama-sama. Kalau melaksanakan kegiatan ini, maka adik-adik bisa memenuhi untuk poin 1. Nanti ketika uji SKU, adik-adik sudah bisa menjawab, siap Kak, saya sudah menjalankan ibadah dengan rajin, tidak bolong-bolong. Pribadi juga demikian, berjamaah juga demikian. Jadi adik-adik akan bisa bertanggung jawab dengan baik ya. Oke, ketika kita ada di dalam kegiatan ibadah di agamanya masing-masing, tentunya adik-adik akan dipimpin oleh seseorang ya, yang dinamakan pemimpin umat. Dan sebagai pramuka, kita perlu belajar siapakah pemimpin umat di agama yang ada di Indonesia. Jadi pasti tahu agama di Indonesia ada 6 ya. Sebagian besar mungkin tahu pemimpin agamanya sendiri, tetapi nggak begitu paham dengan pemimpin agama lain ya. Mari kita belajar bersama-sama. Di Islam yang memimpin agama tentunya ada ulama, kiai, ustadz, dan habib. Nanti kalau adik-adik ada tambahan, Kak saya mau tambahkan pemimpin agama di agama saya, tambahkan ini ya. Silakan, boleh diklik di chat juga. Berikutnya, untuk agama Kristen Protestan ada pendeta. Agama Kristen Katolik ada pastor, uskup, paus, romo, biarawan, dan biarawati. Kemudian agama Hindu ada pedanda, pandita, sulinggi. Di agama Buddha ada biksu, biksuni, pandita, dan bante. Untuk agama Konghucu ada jiaoseng atau penebar agama, ada wensi atau guru agama, ada suesi atau pendeta, ada sanglao atau tokoh sesepuh. Jadi ketika kita lihat ternyata banyak sekali ya untuk pemimpin agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi sangat beragam. Itulah keberagaman bangsa kita, terdiri dari berbagai agama. Oke. Selanjutnya kita sudah pahami tentang poin 1. Jadi itu poin 1 yang perlu dipahami adalah terkait dengan kegiatan keagamaan yang sudah dilaksanakan, kemudian memahami para pemimpin agamanya ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum paham, ada yang kelewat, tidak apa-apa, nanti saya akan sharekan untuk materinya ya di
Google Class ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya saya ingin kita belajar materi lagu pramuka. Ini ada satu lagu pramuka yang akan kita pelajari. Ada yang tahu siapakah gambar kakak yang ada di gambar? Siapakah dia? Oke, mungkin adik-adik tidak begitu paham ya. Ini adalah Kak Kuarnas kita. Jadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Namanya adalah Kak Budi Waseso. Nanti kalau adik-adik ditanya, siapakah Kak Kuarnas Gerakan Pramuka? Siap Kak, saya tahu Kak Budi Waseso. Orangnya bagaimana? Orangnya seperti ini. Ya, adik-adik sudah paham. Itu Kak Budi Waseso ya. Di tahun depan 2022 akan dilaksanakan Jambore Nasional. Untuk kesempatan bertemu dengan Kak Budi Waseso, dari satu gugus depan kita hanya 2 orang, 1 putra, 1 putri. Dan nanti akan ada seleksi untuk proses pemilihan 2 orang ini. Terus nanti di kuartir cabang akan diseleksi lagi. Ya, mudah-mudahan tahun 2022 pandemi sudah selesai gitu ya. Jadi kita bisa ikut kegiatan Jambore tingkat nasional. Kak Budi Waseso adalah salah satu tokoh kepolisian ya, makanya saya taruh wajah beliau di sini ya. Ini adalah lagu bukan tentara, bukan polisi. Sekalipun Kak Buas saat ini sudah bukan lagi polisi, tetapi beliau adalah pramuka. Oke, lagunya begini. Ini ada lagunya ya. Kita ikuti dulu. Sampai di sini saja dulu ya. Jadi silakan kalau mau cepat di screenshot aja, klik ya. Jadi nggak usah dicatat, screenshot aja kan sudah ada teksnya. Nanti bisa dilatih di rumah. Lagu pramuka itu seperti itu adik-adik ya. Jadi lagu dasarnya adalah Kolam Susu ya dari Kus Plus. Kemudian diedit lagunya menjadi bukan tentara dan bukan polisi. Adik-adik sebagai pramuka juga bisa berkreasi ya. Nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya akan ada penugasan untuk membuat lagu atau membuat yel gitu ya. Ini bisa dijadikan yel-yel, membuat tepuk dan sebagainya. Oke ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar poin yang kedua. Di poin 1 sudah, sekarang poin yang kedua. Poin 2, HSKU Penggalang Ramu bunyinya adalah dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agama di Indonesia. Ya, sekali lagi, poin 2 bunyinya dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agama di Indonesia. Untuk hari-hari besar agama, itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah Hari Libur Nasional Keagamaan. Hari Libur Nasional Keagamaan ini adalah hari besar agama di Indonesia yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Libur Nasional. Dan penetapan ini berdasarkan keputusan dari peraturan bersama 4 menteri. Ya, salah satunya adalah Menteri Agama tentunya. Berikutnya, bagian kedua adalah Hari Keagamaan Nasional. Dan Hari Keagamaan Nasional itu ditetapkan tidak harus libur. Jadi ada Hari Keagamaan Nasional yang tidak libur,
tetapi tetap dirayakan oleh agama-agama di Indonesia, gitu ya. Apa saja untuk hari-hari besar agama tersebut? Kita akan lihat. Untuk hari libur nasional keagamaan, kita lihat kembali ya, hari libur untuk agama Islam ada Tahun Baru Hijriah, kemudian ada Maulid Nabi Muhammad, selanjutnya ada Isra Miraj, kemudian ada Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha yang kemarin adik-adik rayakan, gitu ya. Kemudian untuk agama Kristen, Protestan, dan Katolik ini sama ya. Jadi Kristen, Protestan, Kristen, Katolik itu ada hari raya sama. Yang pertama Natal itu libur, kelahiran Isa Al-Masih. Kemudian wafatnya Isa Al-Masih, ini ada libur ya. Paskah, kebangkitan Isa Al-Masih. Kemudian kenaikan Isa Al-Masih. Jadi biasa untuk kenaikan Isa Al-Masih hari Minggu, Paskah, kebangkitan Isa Al-Masih juga hari Minggu. Untuk kenaikan Isa Al-Masih tidak hari Minggu ya, jadi menentukan dengan 40 hari setelah kebangkitan. Ya. Berikutnya untuk Hindu ada Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka, ini libur. Berikutnya di agama Buddha ada Hari Raya Waisak atau kelahiran dan kematian Buddha Gautama, ini hari libur juga. Dan di Konghucu ada Tahun Baru Imlek, hari libur juga. Oke ya, jadi pasti kita agama apapun ketika kita ada di Indonesia ada hari libur keagamaan pasti tetap semuanya libur ya. Oke, berikutnya untuk hari nasional keagamaan ini yang tidak harus libur. Untuk agama Islam ada Asyura atau 10 Muharram di mana Allah menciptakan arasi gitu ya. Kemudian Nabi Nuh selamat dari banjir, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Raja Namrud, Nabi Musa membelah laut dan sebagainya. Ini sama-sama di 10 Muharram. Kemudian Nisyu Sya'ban, 15 Sya'ban, malam dibukanya 300 pintu rahmat. Kemudian Nuzulul Quran, 17 Ramadan, turunnya Al-Quran yang pertama kali. Jadi ini adalah hari nasional keagamaan tetapi tidak libur. Berikutnya untuk Kristen, Protestan, dan Katolik ada Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Itu adalah untuk agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Berikutnya untuk agama Hindu, ada Galungan, terciptanya alam semesta dan kemenangan Dharma melawan Adharma. Kemudian Kuningan, dirayakan khusus hanya di Bali ya. Kemudian Saraswati, turunnya ilmu pengetahuan. Ini kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan sebagian besar di Pulau Dewata, Pulau Bali. Berikutnya Buddha, ada Katina, persembahan jubah kepada Sangha, Asada, di mana Buddha membabarkan Dharma pertama. Kemudian Magga Puja, disabdakannya Ovada, Patimokkha, ya inti agama Buddha. Jadi itu agama Buddha di mana melaksanakan hari keagamaan tetapi tidak libur nasional. Berikutnya Konghucu, ada Cap Gomeh, di sini ada festival lampion ya. Kemudian Cengbeng, ada festival Qingming atau ziarah kuburan, dan Pehchun atau festival Perahu Naga. Itu adalah kita mempelajari tentang keberaneka-ragamannya hari-hari keagamaan agama yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita melihat ada saudara, teman kita, atau siapapun yang kita kenal sedang merayakan agama yang lain, perayaan-perayaan agama lain, silakan bisa saling menghormati ya. Berikutnya, ini ada satu, kita belajar tepuk pramuka. Mungkin Kak Risti, adakah tepuk pramuka yang bisa diajarkan? Gimana Kak Risti, adakah yang bisa diajarkan? Mungkin bisa dibantu. Adik-adik kelas 7 mungkin sudah tahu apa itu tepuk pramuka. Tepuk pramuka itu seperti ini ya, adik-adik bisa tangannya ada di depan, ini ya di depan. Kemudian tepuknya seperti ini, prok prok prok, prok prok prok, prok 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 prok. Ya, jadi tepuk pramuka, prok prok prok, prok prok prok. Prok, 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 prok. Oke, itu adalah tepuk pramuka. Kalau dijumlahkan ada berapa?
ada 13 kali tepuk ya. Coba aja dicoba ya. 2 ga 4 6 7 ya. Jadi 3 tiga yang pertama itu artinya adalah Trisatya. Kemudian 3 dan 7 yang berikutnya itu adalah Dasa Dharma ya. Jadi tepuk pramuka memiliki makna ternyata adalah kita belajar tentang Dasa Dharma dan Trisatya sebagai pedoman atau kode kehormatan pramuka. Oke ya, kita coba semuanya ya. Silakan semuanya dicoba ya. Kalau Kak Daniel bilang tepuk pramuka, berarti Dede sudah siap ya. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Prok, prok, prok. Prok, prok, prok. Prok, 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 prok. Oke. Ya, jadi Dede sudah tahu itu adalah tepuk pramuka dan artinya. Nanti kalau ada pertanyaan, tahu nggak arti tepuk pramuka? Siap Kak, saya tahu. Artinya adalah itu pengamalan Dasa Dharma dan Trisatya Kak. Oh, dari mana? Tepuk pramuka jumlahnya ada 13. 3 itu melambangkan Trisatya, 3 janji kita. Dan 10 itu melambangkan Dasa Dharma. Nah, jadi adik bisa jawab begitu. Oke ya. Kita lanjutkan untuk poin yang ketiga. Yaitu dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Pasti semuanya bisa ya. Coba di chat ditulis ya supaya adik tahu ya agama-agama yang ada di Indonesia apa saja. Silakan dituliskan di chat. Di chat saja ya, nggak usah bersuara, di chat aja. Agama-agama yang ada di Indonesia apa saja? Ada berapa? Oke, ada Islam, Hindu ya, 2, Kristen 3, ada 6 ya, Buddha, Konghucu, oke ya. Yo ada yang lengkap ini, Kristen Protestan, Kristen Katolik, oke ya. Jadi semuanya betul ya. Agama di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sekarang kita mau coba bisa tahu nggak untuk ibadah agama Islam pasti semuanya tahu ya di masjid ya. Kalau Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan ibadahnya ada di mana? Di gereja, oke, bisa. Kalau agama Hindu di mana? Agama Hindu di pura, oke betul ya. Selanjutnya untuk agama Buddha di mana? Agama Buddha, oke di wihara ya. Terima kasih Ipsam ya. Jawaban betul. Ibtisam, jawaban pertama. Kalau Konghucu, ayo, siapa yang tahu Konghucu di mana? Oke, Afrik ya, ada di Kelenteng. Terima kasih ya yang sudah menjawab pertama kali. Kita akan lihat untuk tempat ibadahnya, seperti apakah bentuknya. Ya, di sini adalah gambar-gambar untuk rumah ibadahnya. Untuk agama Islam ada di masjid. Dan di masjid ini ada simbol keagamaannya. Biasanya di bagian atas ini ya, ada simbol keagamaan berupa bulan dan bintang. Itu adalah salah simbol. Mungkin nanti bisa ditambahkan di chat. Kak, ada lagi Kak simbol keagamaan agama Islam apa? Silakan bisa disampaikan ya. Boleh kalau ada yang mau menyampaikan. Berikutnya untuk agama Kristen. Di sini ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Ya, Kristen Protestan dan Kristen Katolik sama-sama namanya adalah gereja. Ya. Kalau Katolik biasanya lebih ke katedral. Kalau untuk gereja besar itu namanya katedral. Kalau yang Kristen Protestan sama gereja. Kemudian untuk agama Konghucu di sini kelenteng. Ya, ada contohnya. Sebentar, untuk gereja biasanya simbolnya adalah salib ya, di bagian atas atau di dalamnya ada simbol salib. Berikutnya untuk kelenteng. Di kelenteng biasanya di sini akan ada simbol gong atau ada yin dan yang.
Biasanya kalau suka nonton film Mandarin itu ada yang warna hitam putih ya, kayak koma bawah, koma atas hitam putih, yaitu yin dan yang. Berikutnya untuk Hindu Pura. Hindu Pura biasanya simbolnya swastika, ya kayak namanya itu swastika ya. Kemudian untuk vihara biasanya simbolnya ada teratai, ada simbol juga Buddha Rupang, ya ada patung-patung Buddha, kemudian ada juga simbol apa namanya untuk di agama Buddha ya. Jadi stupa ya, stupa. Jadi seperti Candi Borobudur itu salah satu simbol untuk agama Buddha. Oke, itu adalah kita sudah tahu gambar-gambar tempat ibadah dan juga simbol-simbol keagamaannya. Jadi silakan diingat-ingat tempat ibadah, simbol keagamaan. Nanti ketika uji SKU maka semuanya itu akan dipertanyakan. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari pembelajaran hari ini? Indonesia terdiri dari berbagai agama. Marilah kita saling menghargai, kita saling menghormati dengan sikap toleransi, gitu ya. Jadi ini yang bisa kita pelajari, kita bisa menghargai dengan sikap toleransi umat beragama. Sekali lagi, Pak Daniel akan menyampaikan untuk absensinya. Silakan nanti bisa absensinya tidak di kolom kelas ya, adanya di chat room. Silakan bisa nanti diklik dengan tokennya reguler 1 ya. Jadi ini untuk token dan absensinya. Ya, demikian kegiatan ekstra pramuka hari ini. Untuk ekstra pramuka hanya melihat materi, jadi tidak ada penugasan dan hanya absensi. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti. Mari kita akhiri kegiatan kita. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Kak Daniel atas penjelasannya. Semoga adik-adik dan teman-teman bisa memahami atau bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Kak Daniel. Dan terima kasih telah mengikuti kegiatan ekstra pramuka hari ini dengan hikmat dan seksama. Mari kita tutup dengan doa penutupan. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada adik-adik dan teman-teman semuanya. Sampai berjumpa kembali di ekstra selanjutnya atau di satu depan. Terima kasih. Sama-sama. Bisa keluar dari grup ya. Sama. Sama-sama.